Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Bapak Ibu yang terhormat. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan bagi kita sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih atas kesempatannya untuk saya dapat berpidato di Forum Diplomasi Global Warming Indonesia. Yang terhormat, Bapak Insinyur Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia. Yang terhormat, para Menteri Lingkungan Hidup dan jajarannya. Yang terhormat, para perwakilan daerah. Yang saya hormati, rekan-rekan mahasiswa perwakilan perguruan tinggi dan undangan yang berbahagia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, Indonesia merupakan salah satu negara tropis dengan kawasan hutan yang terbesar di dunia. Tetapi deforestasi sebagai bentuk alih fungsi lahan juga tertinggi di dunia hingga menduduki peringkat kedua. Terlebih tingkat penduduk Indonesia yang terbesar di dunia, termasuk dalam penggunaan kendaraan bermotor. Secara tidak langsung, dengan tingginya tingkat deforestasi, Indonesia menjadi negara kelima yang menyumbang gas rumah kaca. Menurut penelitian oleh Universitas Georgia di Amerika Serikat, Indonesia menyumbang volume sampah terbesar kedua di dunia. Sampah tersebut kebanyakan berupa sampah plastik yang sulit untuk terurai secara alami. Hal ini menyebabkan terjadinya pemanasan global. Pemanasan global pada dasarnya merupakan fenomena peningkatan temperatur dari tahun ke tahun karena terjadinya efek rumah kaca yang disebabkan oleh meningkatnya emisi gas-gas seperti karbon dioksida, metana, dinitrooksida, dan klorofluorkarbon atau CFC, sehingga menyebabkan energi matahari terperangkap dalam atmosfer. Ancaman terhadap kelangsungan lingkungan biosfer muncul dari dampak yang ditimbulkannya. Dampak tersebut diperkirakan akan nampak pada tahun 2100. Antaranya yaitu meningkatnya temperatur atmosfer sekitar 1,5 hingga 4,5 derajat Celcius, musnahnya berbagai jenis keanekaragaman hayati, meningkatnya frekuensi dan intensitas hujan badai, angin topan dan banjir, serta mencairnya es dan gletser di kutub yang mengakibatkan kenaikan permukaan laut hingga menyebabkan banjir yang luas. Jumlah tanah kering yang potensial menjadi gurun karena kekeringan yang berkepanjangan juga diprediksi akan meningkat. Kenaikan suhu air laut menyebabkan terjadinya pemutihan karang dan kerusakan pada terumbu karang. Diprediksi juga akan terjadi peningkatan frekuensi kebakaran hutan serta penyebaran penyakit-penyakit tropis seperti malaria ke daerah-daerah baru serta bertambahnya populasi serangga terutama nyamuk. Untuk menghadapi ancaman pemanasan global, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan beberapa cara, diantaranya melakukan agenda ilmiah meliputi berbagai penelitian yang dilakukan ilmuwan, seperti Indonesia dapat berkolaborasi dengan NASA Goddard Institute for Space Studies, Intergovernmental Panel on Climate Change or IPCC, dan Arctic Climate Impact Assessment yang terus dikembangkan dan nantinya dapat memberikan solusi-solusi serta prediksi terkait adanya global warming. Selain itu, agenda politik juga dilakukan dengan ditandatanganinya kesepakatan bersama dalam upaya mengatasi pemanasan global. Kesepakatan ini sebetulnya sudah ada pada Protokol Kyoto. Protokol ini ditandatangani oleh beberapa negara maju pada tahun 1997 dan baru diterapkan pada tahun 2005 tanggal 16 Februari. Secara umum, protokol ini berisi ketentuan bagi negara-negara industri maju untuk menurunkan kadar emisinya hingga sebesar 5,2% dari tingkat emisi. Negara-negara maju diharapkan dapat membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi tingkat emisinya. Indonesia dalam hal ini bisa melakukan upaya kolaborasi, misalnya dengan negara Denmark. Kesepakatan lain yang juga tidak kalah pentingnya dalam usaha mengatasi pemanasan global adalah Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer. Ini diatur dalam Protokol Montreal. Protokol ini berisi kewajiban untuk mengurangi penggunaan bahan-bahan kimia perusak ozon, terutama CFC. Perjanjian-perjanjian inilah yang nantinya bisa diterjemahkan ke dalam bentuk langkah nyata oleh masyarakat dan untuk terus mengatasi dampak buruk pemanasan global. Dengan begitu,
masyarakat lebih mampu mengemban tanggung jawab dan perilakunya guna mencegah global warming. Pembangunan berkelanjutan juga bisa dilakukan dengan reforestasi untuk menjamin ketersediaan hutan sebagai paru-paru dunia. Misalnya, penghematan pemakaian produk-produk berbahan dasar kayu seperti kertas. Perusahaan-perusahaan industri besar bisa mengaplikasikan dengan memproduksi barang-barang berteknologi tinggi yang ramah lingkungan. Salah satunya adalah mobil hibrida, yang hemat bensin sehingga bisa mengeluarkan lebih sedikit emisi. Contoh lain adalah energi solar untuk keperluan air panas. Air panas ini bisa digunakan pada rumah tangga, yang mana perangkat elektronik ini hanya mengeluarkan sedikit sekali gas rumah kaca daripada pemanas air listrik. Selain menghemat pemakaian dari barang-barang kertas, masyarakat bisa turut berpartisipasi dalam mengurangi produksi karbon dioksida sebagai salah satu unsur gas rumah kaca melalui hal-hal kecil, seperti mengatur temperatur air conditioner atau AC agar tidak terlalu dingin, mematikan secara tuntas air listrik, memastikan bahwa ban mobil tidak kurang angin, tidak memanfaatkan fitur pengering mesin cuci, menggunakan fasilitas antar jemput yang disediakan sekolah ataupun tempat kerja, dan hal-hal kecil lainnya. Mari bersama-sama berkolaborasi untuk wujudkan bumi sehat dan terjauh dari global warming. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.